Membahas ibadah yang sangat penting di akhir-akhir Ramadan adalah sangat penting sekali, terutama yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 perkara yang wajib kita ketahui seputar zakat fitrah. Yang pertama, bicara hukumnya, yang kedua bicara besarannya, yang ketiga bicara waktunya, yang keempat bicara tentang kemana zakat fitrah ini harus disalurkan, dan yang terakhir tentu bicara tentang hikmah-hikmah di balik zakat fitrah. Ini yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hadis yang mendasari 5 pembahasan ini. Pertama, hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya dan ucapan-ucapan kotor, dan juga sebagai bentuk sedekah memberi makan para fuqara wal masakin. Maka barang siapa yang melaksanakannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima, dan barang siapa yang melaksanakannya setelah salat Id, maka dianggap sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia juga mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin wa sa'an min syai' alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal saghiri wal kabiri minal muslim. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, atas seorang hamba yang merdeka ataupun budak, pada laki-laki atau perempuan, kepada orang besar atau anak kecil dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 riwayat ini kita akan bahas dari 5 poin yang saya sebutkan. Pertama, hukum. Di sini kata 2 sahabat Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, mereka berdua mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu sebuah kewajiban. Yang namanya sebuah kewajiban berarti barang siapa yang meninggalkannya berdosa. Siapa yang mengingkarinya bisa kufur. Karena ini adalah perintah Allah dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seseorang meninggalkan kewajiban zakat fitrah. Ini yang pertama. Yang kedua, besaran. Dalam riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dijelaskan sa'an min tamrin wa sa'an min syair. 1 sa' dari kurma dan 1 sa' dari gandum. Sebagai gambaran, 1 sa' itu 4 mud. 4 mud itu 4 telapak tangan seperti ini. Kalau saya ambil beras, 1, 2, 3, 4, berarti 4 mud, ini 1 sa'. Itulah kadar daripada besaran zakat fitrah. Masalahnya karena tangan seseorang itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, maka kemudian para ulama berusaha untuk mencari hitungan dengan cara kilo. Maka minimalnya antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Itulah zakat. Kalaupun lebih maka lebih baik, karena itu bagian daripada sedekah. Maknanya bukan hanya sekedar zakat fitrah yang Anda tunaikan, tapi di balik itu ada sedekah. Itu kalau seandainya lebih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktunya. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi dikatakan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaq. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum salat berarti dianggap zakat yang diterima. Barang siapa yang melaksanakannya setelah salat berarti bukan zakat tetapi sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Di sini menunjukkan bahwa jelas akhir pelaksanaan zakat fitrah itu sebelum salat. Lalu kapan awal? Sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika menjaga pembendaharaan gudang zakat, tiba-tiba di malam hari ada pencuri yang mengambil sebagian karungan, dikejar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi orang ini memberikan alasan bahwa dia sedang membutuhkan dan sedang berhajat kepada makanan itu,
karena keluarganya sedang kelaparan. Maka Abu Hurairah melepaskan. Di malam yang kedua, rupanya orang ini datang lagi dan mencuri. Ditangkap lagi kemudian memberikan alasan yang sama. Kemudian di malam yang ketiga, sama juga. Kena tangkap, tapi Abu Hurairah mengatakan, untuk kali ini saya tidak akan lepaskan. Saya laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Al-Quran? Kalau kau baca, sebelum tidurmu, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Kemudian orang ini mengatakan, bacalah ayat kursi. Keesokan harinya, Nabi SAW menjelaskan siapa yang 3 hari berturut-turut mencuri gudang zakat itu. Maka Rasul mengatakan, tahukah engkau ya Abu Hurairah siapa dia? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasulullah alam. Kata Rasul, dialah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadhib. Dia dalam hal ini mengajarkan surah ayat kursi benar, tapi kebanyakan mereka adalah para pendusta. Di sini disebut 3 hari, sehingga para ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu 3 hari sebelum Id, atau 2 hari atau 1 hari sebelum Id dibolehkan. Dalam rangka tausiah, hanya sekedar meluaskan waktu, karena mungkin di antara orang ada yang tidak sempat zakat di malam hari Id, apalagi ketika habis sholat subuh sebelum imam naik mimbar ke atas khatib Id. Tetapi seafdal-afdalnya orang mengeluarkan zakat itu adalah setelah subuh sampai khatib naik mimbar di salat Id. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keempat tentang kemana zakat itu harus didistribusikan, diarahkan kemana. Kita tahu bahwa secara umum di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masarib zakat dalam surah yang ma'rufin sebagian kita menghafalnya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari surah At-Taubah ini ada 8 asnaf. Sedekah itu dialirkan. Pertama kepada fuqara, yang kedua kepada orang-orang miskin, yang ketiga kepada orang-orang yang bekerja sebagai amil zakat, yang keempat kepada orang-orang yang hendak dilembutkan hatinya, yang kelima kepada budak yang hendak memerdekakan dirinya, yang keenam, yang ketujuh orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang ataupun talabul ilmi, dan yang ke-8 Ibnu Sabil, orang yang sedang safar. 8 asnaf ini berlaku kepada zakat atau sedekah. Akan tapi khusus zakat fitrah berdasarkan hadis yang tadi kita baca, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan, 1 sok dari tamar, 1 sok dari gandum kepada hamba yang merdeka ataupun hamba sahaya, kepada laki-laki dan perempuan atau kepada anak-anak dan juga orang besar, minal muslimin, dari orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di sini ada kata-kata wa ta'matan lil masak, dan zakat fitrah itu dalam rangka memberi makan fakir miskin. Maka dalam hadis Abdullah ibn Umar umum bahwa zakat fitrah itu dilakukan siapa saja, baik Anda puasa, baik Anda kecil atau besar, baik Anda sakit atau sehat, baik Anda mukim ataupun safar, tetap Anda keluarkan zakat. Kemudian dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan kepada siapa zakat itu disalurkan, tu'matan lil masakin, kepada orang miskin. Dari sini kata para ulama bahwa distribusi zakat fitrah itu hanya kepada fuqara wal masakin, berbeda dengan zakat mal yang ke-8 asnaf. Tentu alasannya hadis ini, dan alasannya yang kedua karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak pernah membagikan zakat fitrah itu ke-8 asnaf kecuali kepada fuqara dan juga al-masakin. Artinya sudah clear bahwa penyaluran zakat fitrah itu hanya kepada fuqara wal masakin, bukan kepada yang lain. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir tentang hikmah di balik zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang sangat luar biasa di zakat fitrah ini. Pertama, zakat fitrah ini adalah sebuah ibadah. Tentu yang namanya ibadah adalah tauqifiyah, terima jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zakat fitrah, artinya kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dan ini pahala yang sangat besar ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, bentuk syukur, bahwa zakat ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu lezat dengan ibadah di bulan Ramadan, bisa tarawih, bisa puasa, bisa baca Quran, maka sebagai bentuk syukurnya di akhir Ramadan kita keluarkan zakat. Kemudian juga yang nomor 3 di antara faedah zakat fitrah itu adalah tarbiyah, khususnya kepada kepala rumah tangga. Ada sebagian kepala rumah tangga itu yang mereka tidak peduli dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang-orang yang wajib nafkahinya. Tapi ketika datang Idul Fitri, maka Anda sebagai kepala keluarga wajib untuk mengeluarkan zakat Anda sendiri, zakat istri Anda, dan zakat anak-anak Anda. Di sini ada tarbiyah bahwa kepala rumah tangga harus lebih memperhatikan kepada
keluarga. Kemudian yang keempat, bahwa di dalam zakat fitrah itu Anda akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Pahala yang sangat besar sekali, karena bagaimanapun dalam kandungan zakat fitrah itu ada unsur sedekah. Dan kita tahu pahala sedekah luar biasa. Kemudian juga yang kelima, bahwa zakat fitrah ini adalah syiar. Ketika para ulama mengatakan, wa in tubdu sadaqat fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Artinya kalau seandainya Anda tampakkan zakat itu, maka itu sebuah nikmat. Tapi kalau engkau sembunyikan, lebih baik lagi. Maknanya kata para ulama, yang tampak ini ibadah zakat wajib, yang disuruh disembunyikan itu adalah ibadah sedekah sunnah. Artinya kalau wajib, tampakkan saja. Ini sebagai syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita kemudian menampakkan syariat zakat fitrah ini dalam rangka menyebarkan syiar. Dan Allah mengatakan, "Waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, bahwa zakat fitrah ini tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Begini, malaikat saja yang diciptakan oleh Allah ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat. Nanti pada hari kiamat, ketika wajah mereka mendongak kemudian memandang wajah Allah, apa yang mereka katakan? Subhanak ma'abadna, subhanak ma suci engkau ya Rabb, ma'abadnaka haqqal ibadah. Kami belum bisa menyembah engkau dengan sebenar-benar penyembahan ya Rabb. Itu ucapan malaikat pada ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, sejak diciptakan sampai kiamat dibangkit. Tapi mereka mengatakan, ma'abadnaka haqqal ibadah. Kami belum bisa menyembahmu sesempurna mungkin ya Rabb. Kami masih banyak kekurangan. Itu malaikat. Apalagi kita. Mungkin saat berpuasa Anda bergibah, saat berpuasa Anda berdusta, saat berpuasa Anda mencaci, saat berpuasa Anda memaki, saat berpuasa Anda ngomong apa saja yang terkandung dosa. Maka dengan adanya zakat fitrah itu bisa membuang itu semua. Kalau dalam solat itu ada namanya sujud sahwi untuk menyempurnakan solat, maka dalam puasa itu ada zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa. Untuk menyempurnakan puasa. Ya kan? Kemudian juga yang terakhir, tu'matan lil masakin. Karena faedah zakat fitrah itu dalam rangka memberi makan fakir miskin. Kita tahu bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak semua puasa. Ada orang tua yang tidak bisa puasa. Ada orang sakit tidak bisa berpuasa. Ada anak-anak tidak berpuasa. Tapi kenapa mereka diwajibkan semuanya untuk bayar zakat? Sampai-sampai Rasul mengatakan zakat itu berlaku kepada hamba sahaya, kepada orang merdeka, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada laki-laki, kepada perempuan. Mutlak. Mau puasa, mau tidak, tetap zakat fitrah. Sementara Rasul mengatakan bahwa zakat fitrah ini adalah pembersih bagi orang yang berpuasa. Anak-anak tidak puasa. Orang tua yang sakit tidak puasa. Mungkin orang yang safar tidak puasa. Bagaimana dikatakan kemudian tuhratan lis-shaim sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa? Hadis ini tidak sampai di sini, tapi ada kata-kata wa tu'matan lil masakin sebagai memberi makan, sedekah kepada fakir miskin. Artinya yang berpuasa berlaku membersihkan puasanya, bagi yang tidak berpuasa itu bagian daripada sedekah yang disedekahkan memberi makan fuqara dan juga al-masakin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa zakat fitrah ini hikmahnya luar biasa. Tetapi harus Anda bedakan bahwa ada perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu sesuai dengan namanya. Ada yang mengatakan fitrah itu diambil dari fitri, artinya berbuka, kembali berbuka. Makanya kenapa dikeluarkan seafdal-afdalnya zakat fitrah itu ketika selepas subuh sampai khatib naik mimbar menunjukkan Anda tidak puasa di hari, maka disebut fitr, zakatul fitr, zakat kembali kepada berbuka. Ada juga yang mengatakan fitri di sini fitrah artinya jiwa. Jadi itu zakatnya jiwa, ya kan? Berbeda dengan zakat mal, ya zakatnya harta. Jadi kalau seandainya zakat jiwa itu membersihkan jiwa, kalau zakat mal itu membersihkan harta. Kemudian juga zakat fitrah ini berkaitan dengan badan. Artinya dimanapun Anda berada, disitulah Anda zakat fitrah. Contoh seandainya Anda orang Batam, kemudian safar ke Jawa. Ketika sampai di Jawa terbenam matahari malam Id, berarti Anda zakat di sana. Atau orang Padang ke Batam, sampai di Batam terbenam matahari malam Id, maka Anda zakat di Batam. Karena zakat fitrah itu mengikuti badan kita. Beda dengan zakatnya. Zakat mal bisa didistribusikan kepada orang-orang tempatan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari orang kaya tempatan, disalurkan kepada orang-orang miskin tempatan. Kemudian juga dari nisab juga tentu akan berbeda. Karena zakat mal itu 2,5%, tapi zakat fitrah itu hanya 2,5 kg sampai 3 kilo beras. Kemudian juga zakat fitrah berlaku kepada semuanya. Anak-anak, perempuan, laki-laki, orang dewasa, orang sakit, orang sehat, orang safar, orang mukim berlaku. Tapi zakat mal tidak. Hanya berlaku kepada orang yang punya harta, dan kalau sudah sampai nisabnya. Kalau belum, maka tidak wajib zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti semua ini adalah bahwa zakat fitrah itu sebuah kewajiban, jangan sampai ditinggalkan, maka manfaatnya besar, bahwa
bisa menambal kekurangan-kekurangan kita saat kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga ketika betul-betul kita keluar Ramadan dengan zakat fitrah, sempurnalah pahala puasa kita yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah